Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irasni dengan NIM 10441115114. Saya akan membuat video tutorial merakit PC menggunakan aplikasi Cisco IT Essential. Nah, untuk langkah pertama yaitu memasang power supply. Power supply merupakan alat yang menyuplai tenaga listrik bagi semua komponen dalam unit sistem komputer. Nah, untuk caranya yaitu kita drag terlebih dahulu, kemudian kita atur posisinya. Setelah itu kita klik arah panah untuk memasangnya, kemudian kita pasang bautnya untuk mengencangkannya. Dan selanjutnya yaitu memasang RAM 1 dan RAM 2. Nah, RAM sendiri adalah singkatan dari Random Access Memory atau memori akses acak. RAM digunakan sebagai penyimpanan memori jangka pendek untuk Central Processing Unit atau CPU komputer. Cara memasangnya yaitu kita drag, kemudian kita atur posisinya. Nah, untuk yang berwarna hitamnya ini kita arahkan ke depan, kemudian kita kunci dengan mengklik bagian kiri dan kanannya. Begitupun untuk RAM 2, kita atur posisinya, kemudian kita kunci. Selanjutnya yaitu pemasangan CPU. Nah, CPU adalah chip kecil yang berfungsi mengontrol keseluruhan operasi. CPU adalah bagian komputer yang sangat kompleks. Pekerjaan utama CPU adalah menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasilnya. Cara peletakannya yaitu kita drag, kemudian kita atur posisinya, kemudian kita klik tanda panah. Setelah itu kita tutup, kemudian kita kunci. Setelah terpasang, jangan lupa kita memberi pasta untuk pendingin dari prosesor itu sendiri. Kemudian kita drag pendinginnya, kemudian kita letakkan di atas prosesor. Setelah itu kita klik bautnya untuk mengencangkannya, kemudian kita pasang kabel penghubungnya ke pin motherboardnya. Nah, setelah bagian-bagian dari motherboard terpasang, selanjutnya motherboardnya kita pasang ke dalam PC. Letaknya berada di samping power supply. Kita atur posisinya, kemudian kita pasang. Nah, setelah itu kita pasang bautnya untuk mengencangkannya. Nah, selanjutnya yaitu pemasangan NIC atau Network Interface Card. Nah, ini merupakan komponen penting yang digunakan dalam penyediaan jaringan pada komputer atau server.
kemudian kita pasang bautnya. Selanjutnya yaitu memasang NIC wireless. Nah, NIC wireless ini merupakan jaringan NIC atau Network Interface Card yang menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel dalam melakukan transfer data. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan mengkliknya, kemudian kita atur posisinya. Setelah itu kita pasang bautnya. Selanjutnya yaitu video adapter. Nah, video adapter ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Kita pasang bautnya. Lanjut yaitu hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Kita masukkan, kemudian kita pasang bautnya untuk mengencangkannya. Selanjutnya kita pasang optical drive atau biasa kita kenal dengan DVD. Setelah itu kita pasang bautnya. Selanjutnya ada floppy drive. Nah, floppy drive ini fungsinya untuk membaca dan menulis data ke dalam disket. Kemudian kita pasang bautnya untuk mengencangkannya. Nah, langkah selanjutnya yaitu pemasangan kabel. Kabel yang dihubungkan yaitu kabel supply ke motherboard. Kita atur posisinya, kemudian kita klik arah panah. Kemudian kabel selanjutnya kita klik, kemudian akan mengarahkan kabel tersebut ke posisi, ke tempatnya. Begitupun kabel yang lainnya. Kita atur posisinya, kemudian kita klik arah panah. Selanjutnya ada kabel patah. Kita drag, kemudian kita atur posisinya. Kita klik tanda panah.
Kemudian ada kabel floppy. Kabel ini menghubungkan floppy dengan disk drive. Kemudian ada kabel SATA. Nah, kabel SATA ini menghubungkan motherboard dengan hard disk. Nah, setelah bagian dalam terpasang, kita tutup menggunakan casing. Kemudian kita pasang bautnya untuk mengencangkannya. Selanjutnya yaitu memasang kabel-kabel yang ada di belakang PC. Ada kabel monitor, kemudian kabel keyboard, berada di sini sesuai dengan warnanya. Kemudian ada kabel mouse berada di samping kabel keyboard. Selanjutnya ada USB, kabel USB. Kemudian kabel Ethernet. Kemudian wireless antenna. Selanjutnya power card. Setelah itu kita mengecek apakah komputernya menyala atau tidak. Nah, di sini komputernya menyala. Itu artinya pemasangan kita sudah benar. Baik, itu tadi penjelasan tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.